Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahid Rohmadi. Saya mahasiswa PAI semester 8. Jadi pada video ini saya akan menerangkan tentang jenis penelitian, terus perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif, terus pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif, kemudian yang terakhir teknik pengumpulan data. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian ini ada 5. Yang pertama penelitian kualitatif, kemudian penelitian kuantitatif, lalu ada R&D, kemudian PAR, dan yang terakhir penelitian kombinasi. Jadi yang pertama adalah penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini penelitian di mana meneliti sebuah fenomena suatu subjek, baik misal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara deskriptif atau dalam bentuk kata-kata mendeskripsikan suatu fenomena yang sedang diteliti seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Jadi penelitian ini adalah suatu metode atau cara untuk mencari data dan mengumpulkan data. Jadi datanya ini akan diukur dengan presentasi angka-angka. Nah, biasanya ketika datanya sudah dikumpulkan, data itu akan dipresentasikan dan setelah presentasikan akan mendapatkan kesimpulan dan hasil seperti itu. Lalu ada penelitian R&D, Research and Development. Jadi penelitian R&D ini adalah penelitian di mana menciptakan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah lama. Kemudian setelah dimodifikasi atau setelah membuat produk baru, lalu diteliti keaktifisiannya. Nah, seperti itu. Kemudian ada penelitian PAR, Participant Active Research, merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan dalam meringkasi tindakan yang sedang berlangsung. Nah, dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Jadi penelitian ini dilibatkan secara aktif ke semua partisipan, di mana hasilnya itu untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik atau menjadikan sebuah perubahan. Kemudian yang terakhir adalah penelitian kombinasi. Nah, penelitian kombinasi ini adalah penelitian yang menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan untuk digunakan secara bersama-sama dalam kegiatan penelitian sehingga didapatkan data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Seperti itu. Oke, yang kedua di sini akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian kuantitatif. Oke, yang pertama adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Jadi pendekatan penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada fenomena yang objektif dan digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel-sampel tertentu. Teknik pengambilan data itu dilakukan secara random dan pengumpulannya itu menggunakan instrumen penelitian yang berbasis analisis data dan dengan tujuan untuk
Kemudian yang kedua adalah pendekatan penelitian kualitatif. Jadi pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebuah fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Kemudian data-data tersebut dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencangkup deskripsi dalam konteks yang mendetail, serta catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen. Lalu yang ketiga adalah perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jadi perbedaan penelitian kedua ini antara kualitatif dan kuantitatif itu banyak berbeda dari berbagai macam segi. Di sini saya akan menjelaskan dari segi-segi yang lain. Oke, yang pertama adalah dalam segi desain penelitian. Kalau kualitatif bersifat umum, fleksibel dan dinamis. Kalau kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci dan statis. Kemudian untuk desain penelitian kualitatif itu dapat berkembang selama proses penelitian. Lalu untuk kuantitatif itu sudah direncanakan dan tidak bisa dikembangkan dalam proses penelitian. Jadi alur penelitiannya itu sudah ditetapkan dari awal sampai akhir, tidak dapat diubah. Lalu ada dalam segi analisis data. Jadi untuk penelitian kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif itu dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Kemudian dalam segi istilah subjek penelitian. Nah, untuk penelitian kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut narasumber. Kalau kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Kemudian yang keempat ada cara memandang fakta. Nah, cara memandang fakta untuk penelitian kualitatif itu, jadi untuk penelitian kualitatif memandang sebuah fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka, seperti perasaan. Itu perasaan manusia itu tidak bisa dijelaskan oleh angka. Kemudian untuk cara memandang fakta, penelitian kuantitatif itu memandang fakta berada pada objek penelitian di luar. Jadi peneliti harus netral dan tidak memihak apapun yang ditemukan di lapangan, itulah fakta. Kemudian yang kelima itu adalah ada pengumpulan data. Jadi pengumpulan data untuk penelitian kualitatif itu lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putihnya kebenaran. Sehingga pada penelitian kualitatif, peneliti harus mengorek secara dalam-dalamnya sesuatu hal-hal tertentu. Lalu untuk penelitian kuantitatif ini mengumpulkan data yang dilakukan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Kemudian yang keenam ada dalam segi representasi data. Untuk penelitian kualitatif
Hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi, interpresentasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Nah, dan segi representasi data untuk penelitian kuantitatif ini hasilnya dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematis. Lalu yang ketujuh ada dalam segi implikasi hasil riset. Untuk penelitian kualitatif, hasil penelitian kualitatif memiliki implikasi yang terbatas pada situasi-situasi tertentu. Untuk kuantitatif, hasil penelitiannya berupa fakta. Jadi implikasi hasil riset untuk metode penelitian kuantitatif adalah hasil penelitiannya berupa fakta teori yang berlaku secara umum. Lalu ada dalam segi macam metode. Untuk macam metode penelitian kualitatif itu ada fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, ground theory. Dan untuk penelitian kuantitatif ada macam-macam metode, yaitu eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan ekspor faktor. Kemudian dalam segi tujuan penelitian, nah untuk penelitian kualitatif itu memperoleh pemahaman mendalam tujuannya dan mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Lalu untuk penelitian kuantitatif itu tujuannya adalah menjelaskan hubungan antara variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial. Lalu yang terakhir dalam segi jenis data. Untuk penelitian kualitatif itu jenis datanya deskriptif dan eksploratif. Lalu untuk jenis data kuantitatif itu numerik dan statistik. Nah, kemudian kita sudah masuk ke tahap yang akhir adalah teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data itu adalah teknik atau metode yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tentang masalah penelitian yang sedang mereka lakukan. Prosedur ini sangat penting. Kenapa? Karena data yang diperoleh dalam suatu penelitian itu harus data yang valid, sehingga kesimpulan yang valid juga bisa diambil. Seperti itu. Nah, teknik pengumpulan data pada umumnya ditentukan oleh beberapa variabel pencarian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi literatur, yang keempat kuesioner. Yang pertama observasi. Gunanya apa? Observasi ini digunakan untuk dilakukan untuk secara langsung mengamati situasi atau kondisi topik penelitian. Karena data hasil pengamatan ini sendiri tidak hanya tergantung pada pengaturan topik penilaian. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini teknik pengumpulan data dengan cara wawancara kepada narasumber. Dan teknik ini digunakan atau dilakukan untuk mengajukan sebuah atau sejumlah pertanyaan langsung ke topik penelitian tersebut. Nah, kemudian cara yang ketiga itu adalah studi literatur. Jadi studi literatur itu adalah pengumpulan data dengan cara studi literatur bertujuan untuk mendapatkan analisis pada subjek masalah yang peneliti ingin selidiki.
Lalu yang keempat, kuesioner. Itu dapat mengumpulkan data di mana topik penelitian tentang subjek yang akan diperiksa diajukan pertanyaan tertulis. Kalau kuesioner itu mengajukan pertanyaan tertulis di mana akan dijawab oleh subjek penelitian. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.